Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi dengan segudang prestasi yang wafat karena wabah. Sejak ribuan tahun lalu, berbagai pandemi pernah mencekam bumi. Salah satunya peristiwa yang hadir di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dampaknya ribuan umat muslim wafat, tak terkecuali seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Abdillah Al-Jarrah, atau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Putra Umaymah binti Ganam ini termasuk salah satu dari jajaran as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Ubaidah berasal dari kalangan muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah. Ia juga senantiasa turut bertempur bersama Rasulullah, di antaranya perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Sahabat yang dinobatkan sebagai salah satu al-mubasysyarun bil jannah, orang yang diberi kabar gembira masuk surga ini, memiliki begitu banyak keutamaan. Ia dikenal sebagai muslim yang lapang hatinya, jauh dari kedengkian, sering menasehati, giat beribadah, dan amat penyayang. Ia juga merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah bersabda loh. Sabdanya seperti ini: sesungguhnya setiap umat memiliki amin, penjaga atau orang terpercaya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar merekomendasikan Abu Ubaidah untuk memegang tampuk kepemimpinan Islam. Ayah Aisyah ini mengajukan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hanya saja Umar malah menunjuk balik Abu Bakar, sehingga dialah yang akhirnya dinobatkan sebagai khalifah pertama selepas kepemimpinan Rasulullah. Akhir hayat dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, selain merupakan orang kepercayaan Rasulullah dan Abu Bakar, Abu Ubaidah pun berhasil meraih kepercayaan Umar. Kala Umar menjadi khalifah, dia mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima perang di Syam. Di akhir pemimpinan Abu Ubaidah, wabah Amwas menyebar. Pengambilan nama pandemi ini berdasarkan pertama kali virus itu muncul, yakni di kota Amwas, wilayah di barat Yerusalem, Palestina, 4 mil dari Baitul Maqdis. Wabah ini begitu cepat menjalar ke tempat-tempat lainnya, termasuk Syam. Ketika Umar bin Khattab hendak mengunjungi Abu Ubaidah di Syam, sekaligus menunaikan misi meninjau kondisi rakyat, sebelum rombongan Khalifah Umar sampai, Abu Ubaidah menghampiri mereka terlebih dahulu. Di sana Abu Ubaidah mengabarkan bahwa Syam tengah dilanda wabah penyakit. Mereka pun berdiskusi, apakah khalifah kedua itu perlu melanjutkan perjalanan ke Syam atau tidak. Umar bin Khattab bersama rombongannya memutuskan untuk kembali ke Madinah, sedangkan Abu Ubaidah memilih untuk kembali ke daerah pimpinannya di Syam. Di sana Abu Ubaidah senantiasa mengunjungi dan menghibur orang-orang yang sakit. Tubuhnya semakin melemah memikirkan keadaan rakyatnya, hingga akhirnya Abu Ubaidah pun tertular wabah dan jatuh sakit. Saat tubuhnya kian lemah, sahabat yang pernah mengelola Baitul Mal di masa Abu Bakar ini berkata, "Jika kalian menjalankannya, maka kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah dan bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasehati dan saling mencintai. Taatilah pemimpin kalian dan jangan kecewakan mereka. Janganlah kalian terlena dengan dunia. Sesungguhnya seseorang jika hidup 1000 tahun pun, ia akan mendapatkan akhir seperti ini yang kualami dan kalian saksikan sekarang."
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya menutup usia pada tahun 18 Hijriah di usianya yang ke-58. Ia disolatkan oleh Mu'az bin Jabal. Jenazah Abu Ubaidah dikuburkan Mu'az, Amir bin As, dan Ad-Dahhak bin Qais. Berdasarkan keterangan dalam At-Tabaqah Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, Abu Ubaidah dikebumikan di Amwas. Sedangkan dalam Ma'rifatus Sahabah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa sahabat senior ini wafat di Urdun, daerah Syam yang sekarang Yordania, dan dikuburkan di Baisan.